Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya. Perkenalkan, saya Fadila Agustin dengan NIM L1A119007 dari kelas R003 atau kelas C, merupakan mahasiswi program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya telah membahas sebuah materi mengenai standar dan pedoman penilaian dalam pengelolaan hutan produksi lestari. Nah di video ini saya juga akan membahas sebuah materi yang membahas mengenai standar dan pedoman. Tetapi standar dan pedoman ini berada dalam program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Penasaran gimana isinya? Tonton terus, simak terus penjelasan video saya berikut ini ya teman-teman. So bad. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai standar dan pedoman penilaian sistem verifikasi legalitas kayu atau disebut juga dengan SPLK. Nah, di video ini saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan SPLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Kemudian yang kedua, saya akan membahas kenapa sih harus ada SPLK, apa sih fungsi, manfaat, serta tujuan dari penerapan SPLK tersebut. Kemudian yang ketiga, yang merupakan pembahasan inti dari video ini, saya akan membahas apa saja standar dan pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian sistem verifikasi legalitas kayu. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai SPLK, sedikit saya singgung mengenai materi di video sebelumnya, yaitu tentang pengelolaan hutan produksi lestari. Menurut saya, SPLK dan PHPL ini merupakan program-program yang diterapkan untuk menjaga dan melestarikan hutan beserta segala isi, potensi, dan kekayaan sumber dayanya. Nah, SPLK dan PHPL ini dapat dikatakan memiliki suatu hubungan, di mana PHPL merupakan program yang diterapkan untuk pembangunan di bidang kehutanan yang tetap melestarikan fungsi hutan. Dan SPLK ini merupakan suatu program yang diharapkan dapat memperkuat aturan-aturan pemerintah terhadap segala permasalahan yang dapat mengganggu kelestarian dari fungsi hutan tersebut. Dikarenakan ada suatu hubungan untuk perbedaan antara SPLK dan PHPL ini, yaitu PHPL merupakan skema sertifikasi hutan untuk memastikan apakah unit manajemen telah mengelola hutan produksi secara lestari. Sedangkan SPLK merupakan suatu skema sertifikasi hutan dan industri kehutanan untuk memastikan apakah unit manajemen hutan tersebut telah mengelola dan menjaga produksi hutan itu secara legal. Nah, sekarang kita akan fokus ke pembahasan mengenai SPLK. Apa sih sebenarnya SPLK itu? Jadi, SPLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multipihak untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu ini dikembangkan untuk mendorong dan memperkuat implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Adanya sistem verifikasi ini itu diterapkan karena dilatar belakangi oleh komitmen pemerintah dalam memerangi pembarakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Kemudian untuk perwujudan tata kelola hutan yang baik menuju pengelolaan hutan lestari, untuk memenuhi permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, serta adanya sistem verifikasi legalitas kayu ini juga sebagai bentuk nasional insentif untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing. Nah, selanjutnya mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih harus ada sistem verifikasi legalitas kayu? Apa sih manfaat dan fungsi dari penerapan program tersebut? Sistem verifikasi legalitas kayu ini berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya itu diperoleh dan berasal dari sumber yang asal-usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas.
pemerintah Republik Indonesia itu menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Dengan itu, konsumen di luar negeri tak perlu lagi meragukan kualitas kayu yang berasal dari Indonesia. Dengan itu juga, para petani dan hutan rakyat dan masyarakat adat itu dapat menaikkan posisi tawar dan tak perlu risau agar hasil kayunya itu tidak diragukan kebenarannya ketika mengangkut kayu untuk dijual ke luar negeri. Dan juga dengan program tersebut itu bermanfaat agar para produsen mebel yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembeli di luar negeri. Pemberlakuan dari sistem verifikasi legalitas kayu ini itu juga untuk memberikan kepastian legalitas produk kayu Indonesia pada pasar global, di mana dengan cara ini itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia, mengurangi praktek illegal logging, dan juga mengurangi perdagangan kayu ilegal. Lebih dari segala penjelasan yang tadi saya jelaskan, sistem verifikasi legalitas kayu ini juga memberikan komitmen dalam upaya serius dan yang konsisten memperbaiki tata kelola kepemerintahan kehutanan Indonesia. Agar lebih jelasnya, berikut akan saya paparkan beberapa manfaat yang ada dengan adanya penerapan sistem verifikasi legalitas kayu ini. Yang pertama, manfaatnya itu dapat membangun alat verifikasi legalitas yang berkemampuan atau membangun alat verifikasi legalitas. Maksudnya di sini ialah membuat alat verifikasi legalitas itu yang bersifat kredibel atau berkemampuan, efisien, dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. Kemudian yang kedua, manfaatnya yaitu sertifikat verifikasi legalitas kayu ini bermanfaat untuk memberikan kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga lainnya bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia itu merupakan produk kayu yang ilegal dan berasal dari sumber yang meyakinkan. Kemudian manfaat yang ketiga itu untuk memperbaiki administrasi tata usaha kayu secara efektif. Kemudian manfaat yang keempat itu menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia. Kemudian manfaat yang kelima itu dapat menghilangkan biaya ekonomi yang tinggi. Kemudian manfaat yang keenam sebagai peluang untuk terbebas dari pemeriksaan-pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya yang tinggi. Kemudian teman-teman, setelah kita mengetahui adanya manfaat dari penerapan sistem verifikasi legalitas kayu ini, dengan adanya penerapan program ini, selain untuk terwujudnya produk kayu yang meyakinkan dan memenuhi aspek legalitas, sistem verifikasi legalitas kayu ini juga memiliki beberapa tujuan lain, di mana tujuan tersebut yang pertama yaitu untuk membangun alat verifikasi legalitas yang berkemampuan, efisien, dan adil untuk mengatasi persoalan mengenai pembalakan liar. Kemudian yang kedua, itu untuk memperbaiki tata kelola kepemerintahan kehutanan Indonesia dan juga untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia. Yang keempat, untuk mereduksi atau disebut juga untuk mengurangi praktek illegal logging atau pembalakan liar dan juga illegal grading atau perdagangan liar. Kemudian yang kelima tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya fungsi, manfaat, serta tujuan dari penerapan sistem verifikasi legalitas kayu yang telah saya sebutkan tadi, tentunya untuk pelaksanaan program ini itu sangat membutuhkan suatu perencanaan yang teratur dan juga suatu prinsip-prinsip yang dibutuhkan yang berkontribusi dalam penerapan sistem verifikasi legalitas kayu ini. Nah, dalam penerapan program ini ada beberapa prinsip penting yang juga ikut turut serta berkontribusi untuk pelaksanaannya, di mana prinsip tersebut yang pertama itu ada prinsip tata kelola hutan yang baik atau governance, yaitu bagaimana proses, mekanisme, serta aturan lembaga untuk memberi keputusan tentang bagaimana hutan atau lahan itu dikelola dengan seharusnya agar kelestarian dari hutan dan segala potensinya itu dapat terus terjaga. Kemudian prinsip yang kedua, itu ada prinsip keterwakilan atau representatif, yaitu bagaimana peran atau sikap mewakili dari para pihak pengelola program
sistem verifikasi legalitas kayu dalam pengembangan dan pemantauan penerapan sistem ini dalam mencapai fungsi dan tujuannya tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada prinsip transparansi atau keterbukaan atau credibility, yaitu bagaimana sistem verifikasi legalitas kayu ini berada dalam keadaan yang terbuka. Terbuka di sini maksudnya yaitu keadaan yang dapat diikuti, didukung, serta dikontribusikan oleh semua pihak yang berkaitan dengan program tersebut. Nah, teman-teman semuanya, setelah saya menjelaskan dan setelah kita memahami apa saja tujuan, fungsi, manfaat, serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam penerapan sistem verifikasi legalitas kayu ini dalam mencapai tujuan serta konsepnya, selanjutnya saya akan membahas permasalahan inti yang akan dibahas dalam video ini. Apakah itu teman-teman? Penasaran kan? Nah, sesuai dengan judul dari video ini dan sesuai dengan beberapa pembahasan yang akan saya bahas tadi yang telah saya sebutkan, inti dari pembahasan dalam video ini ialah penjelasan mengenai standar dan pedoman pelaksanaan penilaian sistem verifikasi legalitas kayu atau SPLK, yang mana makna dan latar belakang penerapan sistem ini telah saya jelaskan di video yang di depan tadi ya teman-teman. Nah, maka dari itu tonton, simak terus, dan jangan di skip penjelasan mengenai standar dan pedoman penilaian SPLK yang akan saya jelaskan berikut ini ya teman-teman. Dikarenakan respon terhadap isu kayu ilegal ini menjadi sangat marak dan sangat mendesak, sehingga hal inilah yang mendorong untuk terciptanya standar dan pedoman melakukan verifikasi legalitas kayu yang diterapkan terhadap unit pengelola hutan sebagai penghasil kayu dan industri pengolahan kayu sebagai pengguna kayunya. Nah, sama halnya dengan standar dan pedoman pada pengelolaan hutan produksi lestari. Pada sistem verifikasi legalitas kayu ini, standar dan pedoman penilaian itu juga digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dari para pengelola atau para tenaga kerja, di mana penilaian tingkat kinerja ini berguna untuk memperbaiki kualitas dan kemampuan kerja para pengelola sehingga dapatlah tercapai penerapan yang diinginkan yang sesuai dengan konsep dari tujuan program tersebut. Nah, standar dan pedoman penilaian ini juga digunakan untuk proses penilaian kinerja yang dilakukan oleh penilai yang independen, yaitu penilai yang bebas melakukan tugas tanpa campur tangan pihak lain, di mana proses penilaian ini disebut dengan proses sertifikasi, di mana unit pengelola hutan yang lulus itu akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti pengakuan telah melakukan sistem verifikasi legalitas kayu yang sesuai dengan standar dan pedoman penilaian. Pada saat ini, standar dalam melaksanakan penilaian sistem verifikasi legalitas kayu itu sama seperti standar dalam penilaian pengelolaan hutan produksi lestari, di mana terdapat dua jenis standar, yaitu yang pertama yang bersifat wajib. Nah, untuk standar yang bersifat wajib ini ialah standar yang berasal dari peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kehutanan, dan peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan seperti yang pertama, itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P12 Men LHK Setjen Kum 1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan, hutan hak, atau pemegang legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu, dan keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor SK 62 PHPL Set 5 Kum 1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang pedoman, standar, dan tata cara penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, verifikasi legalitas kayu, uji kelayakan, dan penerbitan deklarasi kesesuaian pemasok, serta penerbitan dokumen fee legal atau lisensi FLEGT. Kemudian yang kedua, itu terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P8 6 BPP HH 2011 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.
Kemudian yang ketiga itu terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P38 Menhub 2 2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada memegang izin atau pada hutan hak. Kemudian yang keempat itu terdapat pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P68 Menhub 2 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P38 Menhub 2 2009. Kemudian yang kelima, ini terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P14 PHPL Set 4 2016 tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari PHPL dan verifikasi legalitas kayu VLK. Nah, dengan adanya standar yang bersifat wajib atau mandatori, selanjutnya untuk standar penilaian yang bersifat sukarela atau voluntary itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Standard Verification of Legal Origin atau VLO, yaitu standar verifikasi atau penilaian yang digunakan untuk melihat kebenaran atau kesahan dari asal-usul produk kayu tersebut. Kemudian standar yang kedua adalah Standard Verification of Legal Compliance atau VLC, yaitu standar verifikasi atau penilaian sertifikasi yang ditujukan kepada kesesuaian secara jelas dan spesifik mengenai peraturan nasional dan perundang-undangan yang berlaku dalam program tersebut. Nah, teman-teman, selain adanya standar yang bersifat wajib dan bersifat sukarela tadi, dalam pelaksanaan penilaiannya, sistem verifikasi legalitas kayu ini juga bergantung pada beberapa standar yang dipegang oleh beberapa pihak. Yang pertama, itu standar dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam, kemudian hutan tanaman, restorasi ekosistem, dan juga hak pengelolaan. Kemudian yang kedua, itu bergantung pada hutan negara yang dikelola oleh masyarakat atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Kemudian yang ketiga, itu terdapat pada hutan hak, yaitu baik hak guna usaha, hak pakai, tanah bengkok, titi sara, hutan milik desa, hutan adat maupun kuburan. Kemudian yang keempat, itu terdapat pada pemegang IPK atau izin pemanfaatan kayu termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan. Kemudian yang kelima, itu terdapat pada pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksinya yang lebih dari 6.000 meter kubik per tahun. Kemudian yang keenam, itu juga bergantung kepada pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang kapasitas produksinya sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun. Kemudian yang ketujuh, itu pada pemegang tanda daftar industri, yang kedelapan pada ibu rumah tangga atau pengrajin, yang kesembilan pada tempat pelayanan terpadu atau TPT, dan yang ke-10 itu pada eksportir non-produsen, yaitu pelaku ekspor yang mengekspor atau mengirim barang milik orang lain atau perusahaan lain. Sekarang teman-teman, jika kita telah memahami apa saja standar penilaian dalam sistem verifikasi legalitas kayu, selanjutnya kita masuk ke dalam pedoman penilaian dalam sistem verifikasi legalitas kayu. Nah, sebelum masuk ke tahapan pedoman penilaian ini, ada baiknya saya jelaskan sedikit mengenai ruang lingkup dan juga acuan atau aturan yang digunakan dalam penilaian sistem verifikasi legalitas kayu ini. Yang pertama, ruang lingkupnya, di mana pedoman penilaian ini yang pertama mencakup pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, baik pada hutan alam, hutan tanaman, restorasi ekosistem, izin pemanfaatan kayu, hak pengelolaan, atau hutan negara yang dikelola oleh masyarakat. Pedoman yang kedua atau ruang lingkup yang kedua yaitu pelaksanaan verifikasi pada pedoman ini menggunakan standar verifikasi legalitas kayu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam acuan atau aturan yang digunakan dalam penilaian dari sistem verifikasi legalitas kayu ini. Nah, untuk yang pertama itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Kemudian yang kedua, terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978
tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species atau CITES of Wild Fauna. Kemudian yang ketiga, terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M01 HT01 10 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akte pendirian, persetujuan, penyampaian laporan, dan pemberitahuan akte perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Yang keempat, terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P41 Menhut 2 tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam. Kemudian, selanjutnya itu terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P42 Menhut 2 tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi. Kemudian yang keenam, terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P30 Men LHK Setjen PHPL 33/2016 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Kemudian yang ketujuh, terdapat dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK 10 MBU 2014 tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Yang terakhir, itu acuannya terdapat dalam SNI ISO IEC 17065/2012 tentang penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Nah, lanjut kita masuk ke dalam tahapan dalam kegiatan pelaksanaan penilaian dari sistem verifikasi legalitas kayu ini. Untuk kegiatan pelaksanaan ini dilakukan dengan langkah yang pertama adalah permohonan verifikasi dengan tahapan. Yang pertama itu pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan verifikasi kepada lembaga verifikasi legalitas kayu berisi ruang lingkup verifikasi seperti profil dari audit dan informasi lain dengan tembusannya ini kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. Kemudian tahapan yang kedua ialah untuk pemegang izin pemanfaatan kayu atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman hasil rehabilitasi itu mengajukan permohonan verifikasinya sebelum pengangkutan kayu dari lokasi ke luar tempat pengangkutan kayu. Tahapan yang ketiga, sebelum dilakukan verifikasi, lembaga verifikasi legalitas kayu ini harus melakukan kajian terlebih dahulu agar terjamin persyaratan yang jelas dan dapat dipahami. Selanjutnya, jika pemegang hak pengelolaan itu mengajukan permohonan verifikasi legalitas kayu pada banyak lokasi, maka lembaga verifikasi legalitas kayu akan menindaklanjuti dengan meminta hasil dari audit ini secara keseluruhan. Dan yang terakhir, jika lembaga verifikasi legalitas kayu itu telah menyelesaikan segala tahapan-tahapan dalam pelaksanaan permohonan verifikasi, selanjutnya dia akan menyelesaikan kontrak kerja dengan audit yang mengajukan permohonan. Kemudian, kegiatan yang kedua yang dilakukan dalam permohonan ini ialah perencanaan verifikasi, di mana perencanaan verifikasi ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu persiapan dan juga perencanaan. Kemudian yang ketiga, itu adalah pelaksanaan verifikasi dengan tahapan. Yang pertama melakukan pertemuan pembukaan, yaitu pertemuan dengan antara tim audit dengan audit yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai tujuan, jadwal kerja, kemudian tahapan verifikasi dan ruang lingkup lainnya yang berkaitan dengan langkah verifikasi. Kemudian yang ketiga, itu melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, yaitu kegiatan antara tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen, serta menganalisis kriteria dan indikator yang ditetapkan dengan sesuaian. Nah, nantinya tim audit akan melakukan uji kebenaran data dan dokumen melalui pengamatan, pencatatan, dan analisis sesuai indikator dan kriteria kesesuaiannya. Kemudian yang ketiga itu melakukan pertemuan penutupan, yaitu pertemuan antara tim audit dan juga audit untuk melihat hasil verifikasi dan mengkonfirmasi dengan hasil dan temuan di kegiatan pada lapangan. Nah, tahapan selanjutnya ialah kegiatan tata cara verifikasi. Tahapannya
Verifikasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data keseluruhan atau pada sebagian sampel terhadap data dan dokumen milik audit dengan jangka 12 bulan terakhir. Selanjutnya itu akan melakukan verifikasi dengan kriteria dan indikator yang tidak diperlukan itu dijelaskan kepada audit. Nah, kemudian yang ketiga, jika pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman hasil rehabilitasi, hasil hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, itu mengajukan dokumen dapat melakukan secara berkelompok. Nah, jika dilakukan pengajuan secara berkelompok, itu ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contohnya, kelompok harus memiliki dokumen kesepakatan. Nah, nantinya bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi itu dilakukan hanya pada beberapa sampel dalam jumlah tertentu di mana semua sampel ini berada dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Nah, yang terakhir, jika telah dilakukan pengajuan-pengajuan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap hak pengelolaan yang belum diverifikasi pada saat sebelumnya. Selanjutnya, tahapan dari pedoman ini yang kedua adalah pelaporan, di mana laporan dari hasil verifikasi itu akan disusun dan dibuat oleh tim audit. Dalam laporan tersebut berisi informasi dan data dari audit yang disajikan secara jelas dan secara lengkap. Kemudian, untuk pengumpulan data audit yang belum lengkap, kemudian untuk pembuatan laporan, pengambilan keputusan, serta penyampaian keputusan itu dilaksanakan paling lama 14 hari setelah penutupan dari pertemuan tadinya. Kemudian, laporan dari hasil verifikasi akan disajikan dalam bentuk format online atau dalam media perekaman untuk disampaikan kepada audit dan kementerian melalui Direktur Jenderal, Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk evaluasi yang lebih lanjut. Nah, jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi standar nilai verifikasi, maka lembaga verifikasi legalitas kayu akan menyampaikan hasil tersebut disertai dengan bukti dan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal untuk dievaluasi kinerjanya oleh audit. Tahapan pedoman yang selanjutnya ialah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini itu dilakukan oleh pihak yang secara tetap merupakan bagian atau merupakan anggota dari lembaga verifikasi legalitas kayu. Nah, untuk audit yang dinyatakan lulus itu jika memenuhi standar nilai verifikasi untuk setiap penilaian, dan audit yang dinyatakan lulus tersebut akan langsung diterbitkan atau langsung diberikan sertifikat legalitas kayu. Sedangkan untuk audit yang dinyatakan tidak lulus itu akan disampaikan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu agar dapat mengajukan banding setelah penyampaian hasil keputusan. Nah, jika terdapat ajukan banding, maka itu nantinya hasil dari keputusan aju banding tadi akan disampaikan dalam waktu 14 hari setelah penyampaian hasil keputusan. Dan jika tidak terdapat aju banding, maka penyelesaian banding itu akan dilakukan paling lama 20 hari setelah verifikasi atau setelah diterima banding, dan nantinya hasil keputusan itu akan disampaikan paling lama 69 hari setelah verifikasi dan observasi lapangan. Kemudian, yang selanjutnya, informasi mengenai keputusan verifikasi, mengenai informasi lainnya, entah itu dapat perubahan ataupun segala macam, itu akan disampaikan melalui web Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan web Kementerian. Pedoman yang selanjutnya ialah penerbitan sertifikat dan resertifikasi. Penerbitan sertifikat ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sertifikat legalitas kayu itu diberikan kepada audit yang dinyatakan lulus dengan kurun waktu yang berbeda-beda untuk tiap audit. Nah, nantinya sertifikat legalitas kayu akan berisi informasi berupa data diri dari audit tersebut dengan struktur yang jelas dan lengkap. Kemudian, untuk sertifikasi legalitas kayu bagi pemegang yang berkelompok itu akan berisi informasi mengenai jenis sertifikasi, nama kelompok, dan data-data kelompok lainnya. Kemudian, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu itu akan memberikan informasi mengenai ringkasan penerbitan itu setiap 3 bulan sekali kepada Direktur Jenderal, di mana nantinya Direktur Jenderal akan menyampaikan melalui web Lembaga Verifikasi Kayu dan juga web Kementerian. Untuk publikasi mengenai penerbitan sertifikat berisi kopi sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari atau sertifikat verifikasi legalitas kayu. Kemudian yang selanjutnya ialah resertifikasi.
Resertifikasi ini hanya dilakukan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, baik pada hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman hasil rehabilitasi atau izin pemanfaatan kayu. Nah, resertifikasi ini dilakukan paling lama 6 bulan sebelum masa sertifikat legalitas kayu berakhir. Untuk hasil keputusan mengenai resertifikasi itu akan diterbitkan dan disampaikan sebelum masa berlaku dari sertifikat itu habis. Kemudian tahapan pedoman yang selanjutnya adalah penilikan. Penilikan ini itu dilakukan setiap jangka waktu 1 tahun sekali selama sertifikat legalitas kayu masih berlaku dan paling lama 12 bulan setelah terbitnya sertifikat legalitas kayu. Penilikan pada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman hasil rehabilitasi itu dilakukan paling lama 12 bulan. Sedangkan pada izin pemanfaatan kayu, penilikan dilakukan paling lama 6 bulan sebelum masa sertifikat habis. Nah, nantinya keputusan dari hasil penilikan ini dapat berupa kelanjutan, pembekuan, atau pencabutan sertifikat. Untuk pengambilan keputusan penilikan ini dilakukan paling lama 1 bulan dan setelah didapatkan hasil penilikan, nantinya informasi juga akan disampaikan melalui web Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan juga web Kementerian itu paling lama 7 hari setelah pengambilan keputusan. Nah, untuk sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan dan diberikan kepada audit, itu juga dapat terjadi pembekuan dan pencabutan sertifikat legalitas kayu, di mana pembekuan sertifikat itu dapat terjadi karena pemegang sertifikat legalitas kayu itu tidak menerima dan tidak ingin dilakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ataupun juga dapat terjadi karena adanya temuan yang tidak sesuai dari hasil audit itu secara mendadak. Sedangkan untuk pencabutan sertifikat legalitas kayu itu akan dilakukan jika penerima tidak mau melakukan penilikan atau pemeriksaan setelah 3 bulan pembekuan sertifikat, ataupun jika audit atau pemegang dari sertifikat tersebut melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, menjual dan membeli kayu ilegal, serta tindakan-tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dari penerima sertifikat legalitas kayu tersebut. Nah, selanjutnya tahapan pedoman yang terakhir adalah transfer sertifikat. Transfer sertifikat ini dilakukan terhadap sertifikat legalitas kayu yang merupakan sertifikat yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang telah mendapatkan nilai atau telah mendapatkan akreditasi dari pihak Komite Akreditasi Nasional dan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan keadaan akreditasnya. Kemudian, cara yang dilakukan dalam pelaksanaan transfer sertifikat legalitas kayu ini yaitu diawali dengan permintaan langsung dari pihak pemegang sertifikat kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu terkait. Kemudian, dikarenakan pencabutan akreditasi milik Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, dan yang terakhir, sertifikat ini dapat dilakukan karena habisnya atau berakhirnya masa berlaku dari Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu tersebut. Nah, demikianlah pedoman-pedoman ataupun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam pedoman penilaian sistem verifikasi legalitas kayu. Nah, selain adanya tahapan-tahapan dari pedoman tersebut, ada juga pedoman lainnya yang dapat dilakukan dalam penerbitan sertifikat legalitas kayu, yaitu audit itu wajib menyampaikan kepada pihak Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu jika terdapat perubahan nama perusahaan, perubahan struktur audit, perubahan anggota kelompok bagi audit yang mengajukan verifikasi secara berkelompok, dan perubahan-perubahan lainnya yang dapat mempengaruhi sistem dari sertifikat verifikasi legalitas kayu tersebut. Dan jika nantinya benar terdapat perubahan struktur yang terjadi seperti yang disebutkan pada poin yang pertama tadi, maka Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu itu harus dengan sigap, harus dengan cepat melakukan evaluasi terhadap sertifikat dari sistem verifikasi legalitas kayu tersebut. Baiklah teman-teman, di penghujung video ini akan saya sampaikan sedikit kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan materi mengenai standar dan pedoman penilaian sistem verifikasi legalitas kayu ini, yaitu
Verifikasi legalitas kayu merupakan suatu kebijakan dari pihak pemerintah untuk merespon permintaan pasar, terutama pada pasar ekspor, yang meminta agar industri kehutanan berupa produk kayu itu berada dalam status legal yang secara lestari. Dan adanya sistem verifikasi legalitas kayu ini, itu merupakan sistem yang disusun secara multipihak untuk memastikan legalitas produk kayu itu beredar dan diperdagangkan di Indonesia, terutama pada pasar-pasar ekspor tadi. Jadi, dengan adanya sistem verifikasi legalitas kayu ini, diharapkan itu dapat menjaga status legal bagi produk kayu di Indonesia, sehingga pihak-pihak yang menjual dan menggunakan kayu tersebut tidak perlu ragu dan tidak perlu takut lagi akan kepastian, akan keyakinan dari legalitas kayu itu sendiri. Selain itu, dengan adanya sistem verifikasi legalitas kayu ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan potensinya dari berbagai macam gangguan, terutama gangguan pembalakan liar dan perdagangan kayu liar. Dan juga dengan program ini, selain bertujuan untuk kelestarian hutan yang dikelola, juga memiliki manfaat untuk peningkatan kinerja dari para pengelolanya atau dari para tenaga kerjanya dalam penilaian standar dan juga pedoman dalam penilaian sistem verifikasi legalitas kayu ini. Itulah teman-teman video mengenai penjelasan standar dan pedoman penilaian sistem verifikasi legalitas kayu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!